Pemilu di Indonesia tahun 1955 ini selalu dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis dan dipuji-puji banyak pihak. Ada sejumlah hal yang menjelaskan mengapa pemilu tahun 1955 ini sering dipuji ya sebagai pemilu yang paling demokratis di antara pemilu-pemilu yang lainnya. Nah, alasan yang biasanya digunakan adalah ketika pemilu tahun 1955 ini adalah yang bebas dan jujur tanpa paksaan jika dibandingkan dengan pemilu selanjutnya yang digelar di masa pemerintahan Orde Baru yang memang dinilai bertolak belakang. Kemudian guys, pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru ini dinilai banyak rekayasanya ya, karena secara terus-menerus ini dimenangkan oleh Golkar ya, karena memang ini untuk seluruh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintahan ini diwajibkan memilih Golkar dan akan mendapatkan hukuman jika membangkang. Hukuman itu bisa dimutasi sampai penundaan kenaikan gaji atau jabatan. Dan selain itu, saat pemilu tahun 1955 ini tidak terjadi politik uang atau serangan fajar seperti yang terjadi di masa Orde Baru sampai di zaman reformasi. Pemilu tahun 1955 ini juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia dengan ini ya, diikuti oleh berbagai partai dengan beragam latar belakang ideologi. Selain itu, pemilu ini bisa digelar ya dalam kondisi bangsa yang tidak stabil ya, karena pada masa itu kondisi keamanan di dalam negeri seperti pemberontakan itu juga sering terjadi. Selain itu, aparat militer dan kepolisian saat itu masih diberi hak untuk memilih. Nah, untuk kondisi tahun 1955 ini bisa dikatakan memang cukup rawan ya, dan tetapi pemilunya itu bisa dikatakan berlangsung dengan aman dan dengan jumlah keikutsertaan pemilih ini yang cukup besar, yaitu 87,66% dari 43 juta lebih pemilih yang terdaftar. Selain itu, saat itu pemerintah membebaskan seluruh partai politik, organisasi masyarakat hingga calon perseorangan untuk mengikuti pemilu dari beragam ideologi atau yang berbasis kedekatan sosial, kemasyarakatan, etnis, kedaerahan, hingga ke masalah ras juga ada. Namun meskipun dikatakan sebagai pemilu yang cukup demokratis atau paling demokratis ya di Indonesia, nah persaingan di pemilu tahun 1955 ini juga cukup sengit ya. Partai-partai yang ada waktu itu bisa juga saling serang ya. Ini termasuk juga menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Nah, di pemilu tahun ini, tahun 1995 maksudnya, ini menghasilkan 4 partai besar ya di panggung politik utama. Mulainya kampanye ditandai dengan pengesahan Undang-Undang tentang Pemilu pada 4 April 1953. Lambang-lambang partai disahkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI pada 31 Mei 1953. Kampanye ini seolah memaksa ya partai-partai politik itu membuat jejaringnya ya sampai ke tingkat desa. Nama Syumi ini ternyata beradu dengan PNI soal aspirasi penerapan syariat Islam di Indonesia. Ada peristiwa yang juga membuat ini ya ketegangan semakin meninggi. Ketika itu Presiden Soekarno di Amuntai, Kalimantan Selatan pada Januari 1953 ini memperingatkan usaha mengubah Indonesia menjadi negara Islam akan memecah belah kerukunan, terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya bukan Islam.
Kalangan Islamis yang waktu itu mendengar ungkapan dari Soekarno bereaksi keras ya. Anggota DPR dari Masyumi, Kiai Haji Ihsan Syari, dalam kampanyenya selalu mengutuk pemimpin partai politik non-muslim sebagai munafik dan kafir. PNI ini menilai Ihsan Syari sebagai ekstremis karena selalu menentang simbol-simbol nasionalisme. Dalam buku The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, ada kasus penistaan agama yang dilakukan pihak Permai atau Persatuan Rakyat Marhen Indonesia, yakni Mei Kartawinata. Dia mengatakan Muhammad adalah nabi palsu. Ada juga Mr. Hardy dari PNI yang mengatakan Al-Quran sudah ketinggalan zaman. Organisasi Islam yang didominasi Masyumi kemudian menggerakkan demonstrasi pada bulan Februari 1994 mengecam Permai dan PNI. Ini adalah demo lanjutan dari isu sebelumnya, yakni digantinya Wali Kota Jakarta Raya yang dari Masyumi Samsurijal dengan orang PNI yaitu Sudiro. Penggantian ini juga mengubah komposisi representasi Masyumi di komite pemilihan setahun sebelum pemilu. Demo ini juga didorong oleh ketidaktegasan pemerintah dalam merespon isu penistaan agama saat itu. Setengah juta orang turun ke jalan, unjuk rasa berujung rusuh. Satu orang kapten TNI yang berusaha menjaga keamanan akhirnya menjadi korban dan tewas pada saat kerusuhan. Dan ini bisa dikatakan sebagai korban pertama ya di suasana pemilu. Selanjutnya guys, PKI ini menghubungkan Masyumi dengan pemberontakan Darul Islam dan punya niat untuk mendatangkan negara asing pada sektor perkebunan dan juga pertambangan. Masyumi kemudian juga menuding PKI sebagai partai yang ditunduk pada Moskow. Masyumi juga selalu mengingatkan publik soal peristiwa pemberontakan Madiun 1948. Partai ini berusaha menjadikan Hari Pemberontakan Madiun sebagai hari berkabung nasional. Masyumi juga menyatakan komunis sama saja dengan ateis, maka komunis adalah kafir. Jasadnya harus ditolak bila hendak dimakamkan di pemakaman muslim. Sementara itu PNI berkampanye dengan menyatakan pihaknya sebagai partainya Pak Karno. PNI saat berkampanye di Jawa menyebut Masyumi sebagai partainya orang Sumatera. Namun Masyumi juga menyatakan bila berkampanye di Sumatera, kalau PNI itu partainya orang Jawa saja. PNI dikatakan juga menggunakan pengaruh aparat pemerintahan sampai ke tingkat desa. Penyalahgunaan kekuasaan ini bahkan juga berbentuk intimidasi ke warga desa. PNI di pedesaan Jawa ini mengancam lurah-lurah dengan hukuman penjara dan denda yang bila mereka tidak mendukung PNI. PNI juga mengancam akan menahan distribusi sembako. Yang menjadi kejutan menurut penulis Faith dari Australia adalah NU, yang disebutnya NU adalah partai dengan modal kampanye paling sedikit tapi ternyata sukses berada di posisi ketiga di bawah PNI dan Masyumi dan di atas dari PKI. Dan ini bisa dikatakan sebagai kejutan besar dalam pemilu. Hal yang ini yang membuat kemenangan NU ini menunjukkan pada satu hal, yaitu modal sosial juga tidak kalah penting ketimbang modal finansial. Masyumi dan NU ini sama-sama berkampanye bahwa hanya yang memilih partainya lah yang bisa masuk surga. Kalau tidak pilih partai ini maka bisa masuk neraka. Tentu saja ini hanya satu contoh yang menarik ya di mata penulis dari Australia itu. Nah, ada garis pemisah yang tampak di antara pemilih PNI dan PKI menurut amatan dari penulis Australia Faith,
Di desa-desa ini pemilih PNI saat itu adalah priayi dan juragan. Sementara kaum buruh, kemudian penyewa lahan garapan dan orang miskin memilih PKI. Sementara itu di Minangkabau ada perbedaan pemilih Masyumi dan Perti atau pergerakan Tarbiyah Islamiyah. Perti dipersepsikannya sebagai NU-nya orang Sumatera. Biasanya memilih Perti adalah kaum kaum tua tradisional. Sementara yang muda ini cenderung memilih Masyumi. Oke guys, itu tadi bahasan kita tentang pemilu tahun 1955 yang dikatakan paling demokratis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye.